sudah dimasukkan dalam spet 3 cc gitu ya. Dexamethasone spetnya kalau bagian ini aku kok dianggap ya itulah ini dexa 1 ini. Terus apa lagi teman-teman, jangan lupa kasa. Kasa buat apa? Kasa buat membilas. Kasanya ada berapa? 2 boleh, 3 boleh. Kita yang nggak diperlukan ini opal boleh lah. Terus Ipavit nggak usah karena kita mau pakai Ipavit. Dingin ya? Kalau kedinginan bisa pindah agak geser buat yang nggak kembung nih. Halo, kom perlu ya. Kalau ngomongin kom, kayak nasi air cara fisiologis atau kalau nggak ada air galon nggak apa-apa, air hangat nggak apa-apa, gitu ya. Ini berarti anggap saja air hangat, air mineral, minta tolong. Dan ini prosedur bersih, jangan sampai kewer-kewer prinsipnya. Gimana caranya biar nggak kewer-kewer? Ditekuk, dibelung. Ini udah paten ya. Yang kalian pegang pakai tangan kiri adalah ini. Ini biar nggak kesulitan ini, kan kita pakai sudah susah gitu, nanti waktunya habis gue buka ini. Jadi lebih enaknya bisa pakai buka tutup dengan jari, jempol. Ini kalau menghisap, menarik sekret dahak itu jempolnya nutup. Kalau pas lagi masukin pipa ininya, pipa saksennya, kateter saksennya dimasukin, jangan dihisap karena pasiennya masih lemah, kondisinya baru bernafas gitu kan ya. Kalau udah di saksen kelamaan nanti jadi apnu, pasien jadi biru, kurang apa sih. Karena yang kita ambil nggak cuman dahak, juga oksigen. Oke, ini kayak buka panci di rumah. Bukanya gini, jadi mengurangi bakteri nosokomial ya, infeksi nosokomial. Bukanya di rumah. Ini yang kita lakukan sebelum saksen, kita bagging dulu pasiennya. Apa sih fungsinya bagging? Memberikan suplai oksigen karena pasiennya masih lemah habis operasi GA. Jadi kita bagging dulu, pasang konektornya itu kan ada ini ya, ke maskernya yang BVM itu dilepas begini. 1.000, 2.000 sambil lihat ini kembang kumisnya, paru-paru di luarnya naik turunnya dinding dada. Pasiennya sudah bisa naik turun dinding dada secara spontan, lepas BVM-nya. Pertama itu. Yang kedua, kita lakukan saksen. Jadi fiksasinya jangan dilepas dulu. Kita lakukan saksen sambil jangan lupa komunikasi. Komunikasi itu waktu kita bilang, Bapak operasinya udah selesai ya, atau Ibu operasinya udah selesai. Ini saya beri tambahan oksigen. Oksigen biasanya kalau di OK kan ada ya oksigen sentral yang terhubung dengan mesin anestesi, tinggal diberiin aja. APL-nya udah aman dan turun udah selesai, dimatikan. Atau di ini selesai kalau BVM ya ini dilepas. Terus kita langsung ke nyalakan mesin suction. Tekniknya mau pakai yang pinset dulu, boleh. Kalau pakai pinset dulu, Bapak permisi saya bersihkan lendirnya atau saya bersihkan dahaknya. Meskipun pasiennya nggak sadar atau pasiennya masih tertidur, tetap kita komunikasi. Gini, kita pegang senyaman mungkin, terus kita masukkan. Ini jangan ditutup. Masukinnya sampai mana? Sampai karina mentok kan ada kayak percabangan T-junction gini ya, mentok ditarik dikit karena kalau mentok di saksen akan melukai karinanya pasien. Jadi mentok
mentok itu kurang lebih kita sisakan sekitar 7 cm lah dari angkat tangannya. Ini cukup segini, kemudian udah ini mentok nggak ya? Di sini nggak ada tahanannya nih kayaknya sampai ngepol. Tapi kalau orang beneran dia akan ada tahanan karina di sini. Jadi ya kita masukkan kurang lebih bersisa sekitar 7 sampai 10 cm ya. Terus tarik dikit. Di saat kita suction gerakannya apa? Sirkuler. Sirkuler itu kayak orang muda teh keluar. Sama ditarik ke atas. Jadi kayak tornado, spiral ke atas. Tetap satu ini boleh. Pokoknya intinya begitu sih. Intinya kita mengeluarkan ininya, terus ini ujungnya. Terus setelah itu kita apakan? Kita bilas. Bilasnya dalamnya dengan disaksen dicelupkan ke komnya ini. Kemudian yang luarnya gimana? Yang luarnya gunakan kasa. Kasanya jadi sebelum kita kepasain kasanya udah dibasahin ya. Terus tinggal dari atas ke bawah. Terus setelah itu dibuangnya ke bengkok. Akhirnya ada bengkok ya. Nanti kalau ujian ada bengkoknya kok. Anggap ini bengkok ya. Bisa di sini. Terus apa yang dilakukan? Ulangi prosedur tadi 5 sampai 8 kali, coba di modul ada gitu ya. Jadi nggak usah lama-lama. Sekitar 3 sampai 5 kali bisa. Seperti itu tadi. Sampai sekretnya bersih. Mau pakai pinset boleh. Ini kan tadi saya ngomongin sini ya. Jadi kalau mau pakai tangan aja juga bisa. Kalau mau pakai pinset juga bisa. Kalau pinset begini, kita gerakan memutar. Jadi kayak ngaduk-ngaduk nggak akan lepas sih, kan udah difiksasi. Ini saksennya tidak boleh dari 10 detik. Jadi hitungan kelima lah amannya. Kalau misalkan ada yang darahnya lengket, ya 1, 2, 3, 4, 5. Tahan dulu, lepas dulu biar dia menarik bernafas dulu. Seperti demikian. Ini kalau pakai pinset, mengeluarkan, memasukkan. Kalau pakai tangan sama saja. Intinya digulung, jangan sampai ngelewer ke gini-gini, nggak boleh ya. Kena kita gini, kan kita juga nggak mau kena dahaknya pasien ya. Jangan sampai. Jadi gulungnya boleh. Nah aja. Yang ini aktif aja. Ini kan yang kedua ini kan pegang. Yang ini. Saya dipastikan gimana nyamannya, pokoknya nggak ngelewer. Prinsipnya nggak boleh. Ya, ini mau gini gitu. Oke, dibilas. Bilas dalamnya, bilas luarnya pakai ini. Kalau misalkan posisinya gini, berarti ngelewer kena kemana ya, agak ditinggiin gini posisinya, kita agak gini. Selesai. Gitu. Setelah itu, apakah ini dibongkar? Jangan dulu. Nanti kalau udah di ekstubasi, ada dahak lagi, kita saksen lagi untuk yang terakhir setelah ekstubasi. Ini untuk pasang ini, kemudian kalau misalkan ada dahak di mulut, ya rongga mulutnya juga kita saksen ya. Kalau ada dahak penumpukan sekret di hidung, ya kita saksen hidungnya. Prinsipnya adalah yang kotor kita saksen gitu lah. Area orofaringealnya, nasofaringealnya, area ITT-nya. Udah, setelah itu kita sebelum plasternya diambil, kempesin dulu balonnya. Satu, ini udah kempes. Oke, setelah itu ambil plasternya. Permisi ya Pak, selang bantu nafasnya atau alat bantu nafasnya saya lepas. Posisi tangan, pasang kuda-kuda kakinya. Jadi yang ergonomis, kita kan kerja nggak cuma sehari ini ya. Kita kerja untuk beberapa tahun. Jadi biar kita nggak kena LBB dan kita nggak kena HMP, nggak sakit boyok. Intinya yang tumpuannya di lutut, di paha. Jadi ini posisi tangannya gini kan. Coba tangannya gini semua. Gini, putar. Jadi tekan, angkat. Ini membuat pasiennya menjadi hiperekstensi. Itu memudahkan saat menarik. Kalau posisi lehernya nekuk gini,
tahanan ya, sempit gini. Ini bikin pakaiannya nanti radang. Kan tadi kan kita waktu masturbasi sebelum zakar kita kasih dexamethasone ya. Dexamethasone kita berikan di IDIV-nya. Oke. Jadi dexa awal-awalnya ya urutannya dexa, suction, extube, suction lagi, habis di suction lagi oksigenasi. Terus pastinya pindahin ke ruangan RR ya. Ini gini posisinya, kita posisikan satu tangan kirinya memposisikan pasien hiperekstensi, kemudian yang tangan kanannya ambil permisi ya Pak, tarik nafas dalam, agak pelan-pelan. Nek terlalu semangat nanti nyiprat kita ininya, karena ini masih banyak apanya banyak sekatnya. Terus taruhnya di bengkok, posisinya demikian. Jadi kayak gini kan area infeksiusnya kemana-mana ya, area infeksiusnya gini aja. Oke, tuh. Terus si pasiennya ini udah diapain lagi? Kita kasih baking lagi. 1.000, 2.000, 3.000, sampai 5.000 boleh. Turunin dulu. Pak, saya pindahkan ya ke ruang sebelah. Udah selesai. Apalagi kalau pasiennya ternyata masih tidur, khawatir lidahnya jatuh ke belakang, bisa dimasukin opa. Masukin opa kayak nyendok, apa bilang ini pakai sendok ya. Jadi diposisikan gini, dibuka, jaw thrust, head tilt, chin lift, jaw thrust. Headnya didorong, chinnya dikeatasin, jauhnya ditraskan. Gini, mulutnya kurang membuka. Jangan dipaksain lah, kasihan ventrumnya. Soalnya ini nggak bisa membuka lebar. Jadi ini gini, terus kalau udah sampai pangkal langit-langit diputar. Nggak masuk opanya. Opanya kegedean. Gitu ya teman-teman. Opanya kecil. Opa ini. Selesai, happy ending. Sehat. Nah, gitu ya teman-teman. Silakan mencoba. Ada pertanyaan? Ya, coba silakan. Tuh, 2, iya, sampai sini. Yuk, berdiri. Iya, coba semua. 2, yuk silakan, handphone-nya dipakai.